الشيطان الرجيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله حمدا ونشكر الله شكرا. Kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Wa nusalli wa nusallim ala khairi nabiyyi ursila, dan kita tidak lupa juga untuk bersalawat dan mengucapkan salam kepada sebaik-baiknya nabi yang telah diutus, wa khitamul anbiya'i ahmada, dan kepada penutup risalah para nabi yang termulia, salawatullahi wassalamu alaih. Salawat Allah dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan kepada abah dan ummahat pada kegiatan sosialisasi Nujumul Quran hari ini. Insyaallah ana ikhwan agung yang akan menjadi MC pada kegiatan kali ini. Kemudian kita beranjak kepada agenda yang pertama, yaitu pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Ustadz Muhammad Fatahuddin. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. شكرا. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukran barakallahu fikum Ustadz Fatahuddin atas bacaannya yang Masya Allah sangat merdu dan menenangkan hati sekali. Semoga bacaan ataupun ayat-ayat yang kita dengarkan barusan dapat melunakkan hati kita. Amin ya Rabb. Kemudian kita beranjak kepada kegiatan inti, yaitu penjelasan ataupun sosialisasi Nujumul Quran yang akan disampaikan oleh Ketua Komisi Al-Quran Awilan Jakarta, Ustadz Ibnu Nasrullah. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Direktur Pendidikan Al-Wildan 4, Ustadz Rizky Aguspianto MPD, Kepala SMP SMA Ustadz Yana Dwi Afian MPD, Wakil Kepala SMP SMA Ustadz Muhammad Hafiz SPD MT, Kepala SD Ustadz Galuh Pramananda SPD, Wakil Kepala SD Ustadz Amirullah MPD, dan Dewan Guru Al-Wildan 4 Islamic School Jakarta, serta Aba
ummahat, dan ananda solih dan solihah, a'azani Allah wa iyyakum. Semoga kita selalu diberikan kesehatan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala kitabahul mubin kafilan bibayanil ahkam syamilan lima syara'ahu li'ibadihi minal halali wal haram marji'an lil a'lam 'inda tafawutil afham wa tabayunil aqdam wa takhalufil kalam qati'an lil khisam syafiyan lis saqam marhaman lil awham fahuwal urwatul wuthqa allati man tamassaka biha faza bidarkil haqqil qawim wal jaddatil wadihah allati man salakaha faqad hudiya ila siratil mustaqim. Thumma salatu wassalamu ala akhiril anbiya wa imamur rasul nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puja dan puji syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini kita diberikan kesehatan yang afiah yang sempurna. Kita doakan saudara-saudara kita mungkin di luar sana ataupun tetangga kita, keluarga kita yang sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam penyakit. Kita doakan semoga mereka diberikan kesehatan dan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslimnya tak lupa pula kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti insyaallah ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, banyak sekali keutamaan ketika kita mempelajari Al-Quran. Salah satunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasannya ketika kita belajar Al-Quran maka satu hurufnya akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu kebaikan, dan satu kebaikan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi 10 kali lipat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam harf walakin alifun harf wa lam harf wa mimun harf." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya satu kebaikan, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan, kata Rasulullah, alif lam itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Keutamaan Al-Quran lainnya, abah dan ummahat, para hadirin sekalian, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya bahwasannya siapa saja yang mempelajari Al-Quran maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menghadiahkan bagi orang tuanya suatu hadiah yang termegah yang tidak bisa kita bayangkan, yaitu disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Man qara'a al-Qur'an wa ta'allamahu wa 'amila bihi albasa walidahu yaumal qiyamah tajan min nur daw'uhu mithlu daw'is syams wa yuksa walidahu hullatain la yaqumu lahumad dunya fayaqulan bima kasina hadhihi fayuqal bi akhdhi walidikum al-Qur'an." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang membaca Al-Qur'an, bukan hanya mempelajari, membaca, mempelajarinya dan juga mengamalkannya, maka dipakaikan kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat nanti mahkota dari cahaya yang sinarnya bagaikan sinar matahari, dan dikenakan kepada kedua orang tuanya 2 perhiasan yang nilainya tidak tertandingi oleh dunia. Kemudian keduanya pun bertanya, bagaimana dipakaikan ini kepada kami? Kemudian dijawab, karena anakmu telah membaca Al-Quran. Masya Allah, banyak sekali keutamaan ketika kita mempelajari Al-Quran, ya, baik untuk anak-anak, ya, ananda sholih dan sholihah, ataupun untuk kedua orang tuanya. Di antaranya yaitu 2 hadis yang kita sebutkan tadi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Dari itu semua, insya Allah pada kesempatan yang mulia ini, izinkan Ana menyampaikan salah satu program unggulan daripada Komisi Al-Quran, yaitu Nujumul Quran. Nujumul Quran adalah salah satu program unggulan dari Komisi Al-Quran untuk siswa dan siswi yang mutamayyiz, dengan jumlah siswa per halakoh atau per kelompok adalah maksimalnya 15 siswa atau siswi, yang insya Allah yang akan lebih fokuskan pada tahsin, yaitu cara baca yang bagus dan benar dan berstandarkan sanad insya Allah, kemudian ziyadah atau menambah hafalan, dan juga murajaah atau mengulang hafalan. Secara khusus dengan guru-guru dan juga para syekh dan syekhah insya Allah ta'ala, yang dimana mereka berkompeten pada bidangnya. Selanjutnya kita ke syarat peserta Nujumul Quran. Syarat peserta Nujumul Quran yang pertama, memiliki kemampuan yang baik itu tahsin dan juga bacaan Al-Qurannya. Yang selanjutnya, memiliki kemauan dan kemampuan menghafal yang tinggi. Yang terakhir, mendapat dukungan penuh dari orang tua. Baik, selanjutnya kita ke alur pendaftaran. Alur pendaftaran Nujumul Quran yang pertama yaitu guru pengampu halakoh menentukan peserta didik terbaik dari masing-masing halakohnya. Kemudian yang selanjutnya, guru halakoh menyerahkan nama-nama siswa tadi ke PIC ataupun koordinator Nujumul Quran. Kemudian dari PIC atau koordinator, ia menyerahkan nama-nama tadi ke Komisi Al-Quran, ke Ketua Komisi Al-Quran. Kemudian akan dilakukan interview kepada orang tua yang terpilih. Kemudian selanjutnya Komisi Al-Quran akan mengeluarkan SK kepada seluruh siswa yang terpilih. Selanjutnya kita ke teknis pelaksanaan Nujumul Quran. Insya Allah ta'ala halakoh Nujumul Quran akan berlangsung setiap hari Jumat insya Allah di jam 1 sampai jam 2 ataupun sampai selesai. Kemudian peserta didik pada halakoh tersebut, ia menyiapkan hafalan minimal setengah halaman sesuai dengan target yang ditentukan oleh pengampu halakoh. Selanjutnya kita ke koordinator atau PIC kegiatan Nujumul Quran. Untuk yang ikhwan, insya Allah bersama Ustadz Aditya Anfaris. Kemudian untuk yang akhwat bersama Ustadzah Musyri'atul Mabrurah. Selanjutnya aturan daripada halakoh Nujumul Quran. Yang pertama, peserta didik wajib hadir dalam setiap halakoh, yaitu di setiap hari Jumat jam 1 sampai jam 2. Kemudian yang kedua, bagi yang izin dengan alasan uzur syar'i wajib menyampaikan ke koordinator, yang ikhwan kepada Ustadz Adit dan yang akhwat kepada Ustadzah Mabrurah minimal H-1. Yang terakhir, peserta Nujumul Quran yang tidak disiplin maka akan dipertimbangkan untuk digantikan dengan peserta yang lain. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian pemaparan Ana terkait program halakoh Nujumul Quran. Semoga segala upaya kita dalam mendidik ananda solih-solihah, terkhusus mengajarkan Al-Quran, dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan semoga kita tergolong hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadis-hadisnya. Syukran, jazakumullahu khairan, wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran barakallahu fikum Ustaz Ibnu atas penjelasannya dan pemaparan terkait program Nujumul Quran. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir agenda kita. Bagi abah dan ummahat yang memiliki pertanyaan seputar Nujumul Quran, bisa langsung menanyakan kepada Ustadz Ibnu via Jabri. Alhamdulillah telah selesai agenda kita. Maka kami meminta maaf jikalau ada salah kata ataupun kekurangan dalam penyampaian materi ataupun penjelasan
di sosialisasi kali ini. Syukran wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.